Istri saya ingatkan, betul-betul, saya cinta dengan istri saya. Istri saya itu dipilihkan adik saya, kawannya kuliah. Kami nggak pernah pacaran-pacaran. Banyak sepupu saya cantik-cantik. Ibunya Inggris, yang satu ibunya Belanda, yang satu ibunya Cina. Cantik-cantik nggak? Tapi saya dikenalkan ini istri saya sama saya oleh adik saya lihat ini bagus nih perempuan. Ngaji bagus. Istri saya itu ngaji satu hari bisa 8 juz. Bayangkan. Baik, insinyur teknik kimia. Akhirnya saya nikah. Satu hari kami ke rumah ibu. Hujan-hujan, ibu saya lihat-lihat bunga. Banyak sekali ibu saya tanam di halaman, bunga mawar, bunga melati. Banyak. Dia lihat dari samping jendela, duduk di kursi begini, melihat bunga-bunganya. Saya dari depan pintu kamar, saya keluar, saya lihat ibu saya lihat bunga. Istri saya ada sebelah saya. Saya bilang sama istri saya, sayang. Oh, saya panggil istri sayang. Ya Rasulullah panggil istrinya Habibi, ya nggak? Bukan Khadijah, Habibi. Nabi itu panggil istri bukan namanya, ya Habibi. 25 tahun Siti Khadijah jadi istri, tidak pernah dimadu, dipanggil ya Habibi, wahai kekasih. Siti Aisyah dinikahi Nabi dipanggil ya Humaira, wahai si pipi merah. Orang Inggris, orang Amerika tidak Islam 90%. Mereka panggil istrinya my love, sweetheart, darling, I love you baby, baby I love you. Kita 7 keturunan Islam manggil istri kita apa? Woi, buka pintu woi. Katanya umat Nabi. Datang tamu kita bilang sama istri, woi bikin kopi woi, 2 woi yang banyak gulanya woi. Untung istri nggak jawab, gula habis woi. Saya bilang sama istri itu, adik sayang, siapa perempuan yang melihat-lihat bunga itu? Kata saya, siapa? Itu perempuan yang duduk di jendela itu, yang lihat-lihat bunga itu, siapa? Umi. Umi siapa? Umi apa? Umi saya? Iya, Umi apa? Umi saya? Saya ingatkan kamu, selama ibu saya, Umi saya itu masih hidup, kamu jangan bertengkar sama ibu saya. Apapun yang dibilang Umi saya, kamu diam. Walaupun Umi saya salah, walaupun Umi saya betul, kamu diam. Karena kalau kamu bertengkar dengan Umi saya itu, sempat Umi saya keluarkan kata-kata, anakku, kau pilih binimu atau kau pilih aku? Pasti ku pilih Umiku, kau kutinggal. Pucat istri saya lihat. Saya bilang, aku bukan tidak sayang kepadamu. Beribu bunga di taman, kamulah bunga idaman ya. Tapi kalau kau lawan Umiku, pasti kau kutinggal. Karena bini bisa diganti, Umi tak bisa diganti. Istri saya pucat, dia bilang, iya bang, iya, cukup. Satu hari saya lihat ibu saya memarahi istri saya. Ibu saya ini orang bagian Sepiapi. Bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Payakumbuh. Nggak pandai dia bahasa Indonesia dia. Usap woi lagi sikola ontok katanya. Mama saya nggak pandai bahasa Indonesia. Dimarahinya istrinya, wah baik kau padusi baik kau. Istri saya diam saja kan. Saya lihat itu istri saya diam saja. Saya lihat, saya tahu yang salah ibu saya, tahu saya yang salah ibu saya. Saya tunggu, saya intip aja dia. Istri saya, iya Umi, minta maaf Umi, minta maaf Umi. Habis itu dia pergi, poi, kata mak saya. Poi, ibu, istri saya pun pergi masuk ke kamar, saya masuk juga ke kamar. Dia nggak tahu saya masuk. Diambilnya, bukanya lemari, diambilnya anduk, ditutupkannya ke mukanya, menjurhit dia sekuat-kuatnya. Mana lah dengar ditutup anduk. Saya peluk dari belakang, terdiam dia, nangis dia. Saya lihat kamu tadi dimarahi Umi, dan saya tahu Umi salah, kamu yang betul.
tapi dia umi saya. Sedangkan Allah mengatakan kepada saya, wala taqul lahuma uff. Bilang aja nggak bisa. Jangan, nggak betul umi. Jangan kan bilang umi salah. Aja nggak bisa. Wala tanharhuma, jangan kau bentak ibumu, bilang aja nggak boleh. Umi, keliru umi, nggak boleh. Kata Allah diam. Kalau nggak bisa diam, wa qul lahuma qaulan karim. Kalau kau nggak bisa ngomong yang baik dengan ibu bapakmu, bilang pun jangan, diam saja. Maka kalau kita dimarahi ibu kita, diam saja. Walaupun ibu kita salah, diam saja. Saya pernah kawan saya bilang, kau dimarahi ibumu diam saja. Jawab kenapa? Allah melarang. Allah bilang jangan bilang diam saja. Diam itu perintah Allah, betul nggak? Diam menghadapi orang tua yang marah itu perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, diam waktu dimarahi orang tua, berpahala apa nggak? Berpahala nggak? Maka saya diam. Apalah ruginya diam? 3 hari kemudian ibu saya bilang, nak, 3 hari yang lalu mau marah aku, rupanya tidak salah kau, nak, aku yang salah. Mana ada umi salah, yang salah anaknya lah, mana ada umi salah, dipeluknya, diciumnya, malah nak, aku yang salah nak, tidak ada umi salah, salah anak satunya. Dipeluknya, lah nak, berkatlah hidupmu nak. Begitu, memang disuruh Allah begitu. Sampai ibu saya wafat, istri saya tidak pernah melawan ibu saya. Sebagai balas jasanya, saya tidak kawin lagi. Banyak juga yang minta kawin sama saya, ya tak? Nggak mau saya. Sampai sekarang saya bertahan. Sampai detik ini masih berhasil. Entahlah besok gagal, nggak tahu. 27 tahun berhasil. Ada juga perempuan yang suka sama saya. Orang kaya lagi pak, duit saya 10 miliar. Saya anak sudah kawin, sukses lagi anaknya, dokter. Kawini saya pak, tak usah kasih makan. Saya yang ngasih makan bapak. Asal bapak jadi suami saya. Saya tengok itu, boleh juga nih, cantik pula ya kan? Sampai di rumah saya tengok istri saya, tidak sebaya. Karena istri saya lebih 15 tahun dimarahi ibu saya, diam saja. Tidak sebaya, tidak sepantasnya. Maka sampai sekarang saya tidak kawin. Ibu mau suami ibu tidak kawin? Mau nggak? Jangan lawan ibunya. Kok lawannya ibu? Ada guru saya, penghafal Quran 30 juz. Bacaan Qurannya terbaik sedunia. Dia nikah lagi dengan seorang wanita, masih muda. Tiba-tiba ibu kandungnya dikasih makan pakai piring kaleng. Tak boleh campur piring dengan anak, dengan istri yang muda ini tak boleh. Coba bayangkan, piringnya piring kaleng sama dengan piring kucing. Tapi si ibu tidak pernah bicara, diam. Dia jaga perasaan anaknya, nanti pecah rumah tangga anakku. Dia diam. Tapi si suami ini, guru saya ini, merasakan sesuatu yang tidak beres. Satu hari dia pergi kerja, dia punya toko jual kain. Tiba-tiba dia pulang. Mendadak dia pulang. Dilihatnya ibunya makan pagi di dalam kamar pakai piring kaleng. Nggak ada di rak piring kaleng, piring semua piring kaca. Ditengoknya, ditanyanya, "Mak, mak makan?" "Iya nak." "Pakai piring ini?" "Iya nak." "Kenapa nggak pakai piring yang biasa dipakai?" Dia emaknya nggak mau ngomong. "Mak bilang mak." Nggak mau bilang emaknya. "Bilang," nangis anaknya, nangis. "Mak bilang mak." Kata istrimu, "Aku udah tua, banyak sakit. Nanti kalau pakai piring yang sama itu nanti dia bisa tertular sakit, anak-anaknya bisa ketularan sakit. Jadi saya hanya boleh makan pakai piring kaleng ini." Ya Allah, guru saya itu dipanggilnya istrinya. Masuk kamar. Ini makanan ibu. Seperti ini. Diam istrinya. Pakai piring ini makannya seperti ini.
Di lemari ada makanan macam-macam. Kenapa istri ibu saya dikasih makan ini? Diam istrinya. Udah berapa lama dibikin ibu saya begini? Rupanya semenjak kawin. Guru saya ini memberikan sebuah toko. Ini toko untuk kau. Mulai besok kau pergi di rumah ini, ku ceraikan kau. Diceraikannya bininya. Mana bisa diimbangi ibu dengan istri? Sekarang saya tanya bapak, pilih istri apa pilih ibu? Pilih istri. Pilih istri apa pilih ibu? Pilih istri. Takut. Oleh karena itu, wahai para istri, janganlah kami laki-laki ini disudutkan untuk memilih ibu dengan istri. Baik-baiklah ibu sama mertua. Paling 20-30 tahun, ya enggak? Habis itu meninggal dunia lah, wafatlah mertua kita itu. Kalau ibu baik sama mertua ibu, nanti menantu ibu 2 kali akan lebih baik kepada ibu. Tapi kalau ibu jahat sama mertua, menantu ibu akan 2 kali lebih kejam memperlakukan ibu. Seluruh dosa dibayar di akhirat. Berzina, mabuk, mencuri, korupsi dibayar di akhirat. Tapi dosa durhaka pasti dibayar di dunia. Di akhirat adalah puncak pembayarannya. Jangan main-main. Siap masuk surga? Jangan melawan suami. Siap? Siap? Kalau suami ibu jahat, tukang main judi, pezina, tukang mabuk, dilawan apa enggak? Dilawan. Ditamparnya. Pemabuk dilawan. Jangan dilawan, tapi diobati. Kalau suami pemabuk, penjudi, penjina, marah-marah, berarti hatinya sedang sakit. Betul? Betul? Obati hatinya dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahui olehmu dengan zikir hati menjadi tenang. Kalau masak ibu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini nur zikir masuk dalam makanan. Dimakan suami jadi baik, dimakan anak jadi baik. Ini kadang-kadang masak sambil nyanyi. Indah dapet sama sorujang ya orang oi barana ampe dan nanti juho tak pulang suami ibu 4 bulan. Rupanya jumpa janda barana ampe. Orang ibu doa zikir bisa. Kalau ibu masak, suami pemabuk dan sebagainya, kalau ibu masak, udah siap dimasak makanan itu, jangan diangkat dulu, matikan kompor, jangan diangkat sayurnya. Doakan suami kita diobati, ya Allah, suamiku itu penjudi, pemabuk lagi, kasar, tukang mukul lagi, udahlah tak pandai cari duit, rokok pun minta. Obatilah hati suamiku dengan keberkatan Al-Fatihah, diruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakan Fatihah ke dalam sayur itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, insya Allah suami jadi Sekarang aku tanya dulu suami-suami ini, jawab yang keras. Kalau suami membacakan, istri membacakan Fatihah diludahinya sayur, jijik apa enggak? Yang kuat jawabnya jijik apa enggak? Mainkan bu.